Innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, tiada bahasa yang paling bagus, tiada ungkapan yang paling indah, melainkan pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya atas semua limpahan nikmat karunia, taufik, hidayah, bahkan mau'inah. Tanpa kita sadari begitu banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam suasana pandemi Covid-19. Tapi bersyukur itu baik kita ditimpa musibah maupun tatkala kita mendapat nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ini prinsipnya demikian, hadirin yang terhormat. Bersyukur itu maknanya menempati sesuatu pada tempatnya. Itu salah satu ulama memberikan definisi tentang syukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat karunia yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah datang dari Allah semata. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kamu, kata Allah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu kondisi apapun, Bapak Ibu yang terhormat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan susah kita bersyukur dan juga bersabar, dengan demikian insya Allah akan dihapus semua kesalahan dan dosa kita, dan juga sekaligus akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Kemudian pada saat kita mendapat karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ungkapan yang paling bagus sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam, bahwa dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dijadikan Allah menjadi nabi dan juga diberi kekuatan dan kekuasaan, sekaligus diberi harta yang banyak, mewarisi harta dari ayahandanya tercinta Nabi Daud alaihi salam. Maka kalimat yang keluar dari lisan Nabi Sulaiman itu, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya demikian, hadirin yang terhormat. Sehingga apapun kondisi yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, insya Allah kita selalu bersyukur dan terus bersyukur. Ini prinsip dalam kehidupan, karena memang sesungguhnya orang yang bersyukur itu tatkala dia mendapat kesulitan itu sangat bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi manakala dia mendapatkan nikmatan, terkadang bahkan banyak sekali melupakan bahwa itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia mengatakan bahwa ini adalah jeripayahku, ini adalah kehebatanku, dan ini adalah kepandaianku, berupaya berusaha untuk meraih dan untuk mendapatkannya. Pandangan semacam ini, Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah merupakan sesuatu yang keliru. Karena sesungguhnya kita bersyukur itu hakikatnya untuk diri kita, dan hal ini terkadang manusia lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, surat yang ke-31 pada ayat yang ke-12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Itu. Dan jangan sampai kita lalai dan jangan sampai kita lupa itu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa mengkufuri, mengingkari nikmat karunia Allah, bahwa sandarannya ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala,
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ini prinsip-prinsip hidup yang kita jalani. Mudah-mudahan hidup ini kita lebih banyak bersyukur, meskipun Allah nyatakan pada ayat yang lain itu sangat-sangat sedikit sekali orang-orang atau hamba-hambaku yang bersyukur, itu sangat sedikit. Maka beruntunglah orang-orang yang sedikit itu. Orang-orang yang sedikit itu adalah orang-orang yang manakala mendapat nikmat karunia dari Allah sekecil apapun itu, dia tidak mengungkapkan bahwa oh alah cuma sak begini aja, kan gitu. Itu berarti dia tidak bersyukur kepada Allah, kan gitu. Maka anjurannya, karena dia sadar bahwa syukur itu untuk dirinya, maka apapun yang diterima dari Allah, baik itu kebahagiaan atau berupa kesulitan, maka dia selalu bersyukur. Dan semuanya ada hikmahnya, hadirin yang terhormat. Tuh, semua ada hikmahnya. Oleh karenanya, apa yang kita syukuri itu, apa yang kita punya, sebagaimana saya sampaikan bahwa semuanya datang dari Allah, dan kita sadar bahwa nanti suatu saat yang kita punya, yang kita miliki, yang kita kuasai saat kita hidup di dunia ini, itu pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Gitu. Pasti itu. Jadi yauma idzin pada hari itu kalian semua akan ditanya tentang nikmat itu. Itu diawali dengan al-hakumut takatsur, bermegah-megahan, sehingga melalaikan kalian semua untuk mensyukuri nikmat Allah hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian itu masuk di liang kubur, lalai, lupa, kan begitu. Pada ayat yang lain di surat An-Naml, surat yang ke-27, pada ayat yang ke-40, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu li nafsih, untuk dirinya, ya kan gitu. Jadi beberapa ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa sesungguhnya syukur itu adalah untuk diri kita, Bapak Ibu yang terhormat. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Jadi kalau di atas di surat Luqman itu dikatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Pada surat An-Naml ini, surat ke-27, pada ayat yang ke-40 dikatakan oleh Allah, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Rabbku al-ghani al-karim, Maha Kaya lagi Maha mulia. Jadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu tetap adanya, sebagaimana keberadaan Allah, meskipun hamba-hamba Allah itu mengingkari, bahkan seluruh makhluk di dunia ini mengkufuri nikmat karunia Allah. Ini yang terkadang kita tidak syukur, hadirin jamaah sholat maghrib isya Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah saya tentang bagaimana upaya meningkatkan, memotivasi diri saya dan juga Bapak Ibu yang terhormat untuk sama-sama bersyukur. Jadi syukur itu untuk diri kita, dan kalau orang bersyukur itu akan indah, endingnya akan indah, memulainya akan indah, bahwa semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat susah dia bersyukur, pada saat senang dia bersyukur. Terkadang kita ini kan pada saat lupa, susah, dan gitu. Maka kewajiban kita adalah mendoakan saudara-saudara kita yang kesulitan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan bahkan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesulitan rizki dan lain sebagainya, akan dimudahkan, bahkan ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat populer tentang syukur ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat yang paling populer itu, kita dianjurkan untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat karunia Allah. La azidannakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat karunia, baik itu berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa kemudahan dalam hidup,
Itu semua adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata kita mencoba untuk mengkufuri nikmat karunia Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangat pedih. Ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat maghrib, salat isya Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya tidak lupa kita sampaikan salam dan selawat kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua yang hadir saat ini. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak salah menghitung Bapak Ibu yang terhormat, hari ini masih dalam suasana bulan Muharram, tepatnya pada hari ini tanggal 21 insya Allah. 21 Muharram 1443 Hijriah. Jadi masih Muharram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pahala puasa Ramadan. Jadi afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Jadi bulan atau puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah syahrullah, bulan Allah yang kalian namakan dengan bulan Muharram. Kemarin sudah kita ikuti pendekatan Hijriah, pendekatan Muharram ini lewat tazkiyatun nafs, introspeksi, muhasabah, mengaku akan kesalahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertobat, kemudian mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah, puasa di bulan Muharram itu insya Allah menghapus dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa puasa dihapus setahun yang lalu itu insya Allah puasa-puasa sunnah. Manakala puasa-puasa sunnah itu akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menghapus dosa-dosa yang kecil tentunya. Kalau kita tidak melakukan dosa-dosa yang kecil, maka dosa-dosa yang besar yang pernah kita lakukan itu insya Allah akan dikurangi siksanya atau akan dikurangi azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kata Imam Nawawi rahimahullah kita tidak akan melakukan dosa-dosa besar, maka yang bersangkutan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu fadilah keutamaan di bulan Muharram ini. Jadi pendekatan-pendekatan yang kita ikuti selama ini itu belum menyentuh hakikat atau makna yang sesungguhnya yang kita ketahui. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hadis bahwa kita tahu di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat At-Taubah ayat 36 itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam setahun itu. Ada 4 yang diharamkan, artinya ada 4 yang dimuliakan, ada 4 yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab yang berada di pertengahan kan gitu. Ini saya mengikuti beberapa kajian yang disampaikan di sini belum menyinggung tentang hal-hal yang kesana apa sih sesungguhnya bulan yang mulia ini, di mana bulan Zulhijjah atau mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan yang dimuliakan ini dalam rangka apa? Dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umrah, hadirin Bapak Ibu yang terhormat, yang terkadang kita tidak tahu bahwa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara umum disampaikan bahwa
Ini tidak boleh mengadakan pertempuran, tidak boleh berperang, tidak boleh pertumpahan darah, ya kan gitu. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan di antara bulan 12 bulan lainnya gitu. Jadi 4-nya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka apa, Bapak Ibu yang terhormat? Jawabannya adalah dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ini yang harus kita pahami. Kan gitu. Jadi begitu tiba Muharram itu urutannya pertama gitu. Padahal dimulainya dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. 4 bulan yang dimuliakan ini dalam rangka Allah sediakan buat umat untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Oleh karenanya dimulai dari Zulqa'dah. Kenapa dimulai dari Zulqa'dah? Zulqa'dah itu harus berhenti berperang. Ini yang harus kita pahami, dan saya kira saya ngikuti beberapa kali belum disinggung gitu. Maka saya mumpung masih 21 Muharram, saya sampaikan ini. Zulqa'dah itu berhenti berperang dan berhenti dari pertumpahan darah, berhenti dari membunuh. Gitu. Untuk apa? Dalam rangka memasuki Zulhijjah. Karena Zulhijjah itu persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji. Sehingga kita melaksanakan ibadah haji, kemudian berangkat, kemudian pulang, itu dalam keadaan aman. Kemudian Muharram ini berhenti total. Gitu. Orang sudah melaksanakan ibadah haji, masuk Muharram, pulang dalam keadaan aman. Ini di bulan Muharram ini. Meskipun beberapa hadis yang dhaif itu disampaikan kemuliaan dan fadilah-fadilahnya. Kan gitu. Kemudian Rajab berada di tengah-tengah di antara yang 3 saya sebutkan tadi. Untuk apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sediakan Rajab ini untuk masyarakat yang berada di pinggiran kota Jazirah Arabia. Di bulan Rajab itu mereka melaksanakan umroh atau ziarah ke Baitullah, itu dalam keadaan berangkat juga selamat, pulang juga dalam keadaan selamat. Ini yang harus kita pahami. Setiap datangnya Muharram terkadang hanya disampaikan secara garis besar bahwa Hijriah kita harus muhasabah, kita harus introspeksi dan lain sebagainya. Banyak sekali hikmah-hikmah atau fadilah, kan gitu. Maka salah satu di antara hikmahnya adalah kita dianjurkan untuk berpuasa, meskipun derajatnya adalah puasa sunnah, kan gitu. Ada Zulhijjah umpamanya, itu di situ ada Arafah, gitu. Tanggal 10 Zulhijjah muakkadnya adalah hari Arafah, kan gitu. Itu ada puasa. Kemudian di situ Muharram itu Yaumut Tasu'ah, Yaumul Asyura, kemudian ditambah lagi dengan Ihda Asyara, hari ke-11, 9, 10, 11. Itu para ulama menempatkan atau urut-urutan keutamaan di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram itu boleh 3 hari, yaitu Yaumut Tasu'ah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat datang di Madinah itu, hadis muttafaqun alaih, itu diceritakan bahwa Nabi melihat orang Quraisy itu, orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani itu mempuasakan. Gitu. Nabi lalu bertanya kepada sahabat ini, untuk apa ini mereka? Ini orang-orang mempuasakan untuk Nabi Musa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya lebih berhak atas Musa daripada mereka. Maka Nabi mempuasakan dan menyampaikan kepada para sahabat, saya puasa, dan andai kata kalian mau silahkan berpuasa, kalau kalian enggan berpuasa silahkan untuk berbuka. Menunjukkan bahwa ini adalah derajatnya sunnah. Kalau kita melaksanakan, insya Allah mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula di bulan haji yang sebagaimana saya katakan di Arafah. Arafah itu kalau orang melaksanakan ibadah haji maka tidak tidak melaksanakan puasa Arafah di tanggal 9 Arafah itu, wukuf di Arafah orang yang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan orang yang bermukim dan tidak melaksanakan ibadah haji ini sangat-sangat dianjurkan, karena memang puasa Arafah itu saumu yaumu Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan wa saumu yaumin Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Rawahu jamaah illa Bukhari wa Tirmidzi. Jadi puasa pada hari Arafah itu dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Dan puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kan gitu. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siyama Asyura wal asyara wa thalatha ayyamin min kulli syahrin wa raq'ataini qabla al-ghada. Rawahu Ahmad wa Nasai. Jadi ada 4 perkara Bapak Ibu yang terhormat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diterima dari Hafsah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hafsah radhiyallahu anha, yaitu puasa Asyura, kemudian puasa 3 hari, ya puasa sepertiga bulan, yaitu pada bulan Zulhijjah, kemudian puasa 3 hari di setiap bulan, dan juga sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Itu Nabi tidak pernah meninggalkannya, 4 hal ini. Oleh karenanya mumpung di bulan Muharram, hari ini masih tanggal 21 Muharram, sangat dianjurkan untuk kita berpuasa. Yang kemarin kita puasa Tasyu'a, puasa Asyura, kemudian kita juga berpuasa di pertengahan bulan yang kita kenal dengan Ayyamul Bid, itu 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15 itu kita selalu mempuasakannya dan kita selalu menjalankannya. Dan juga Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Gitu. Ini yang kalau kita mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat dianjurkan untuk bisa mempuasakannya, gitu. Karena sesungguhnya amalan-amalan ini insya Allah akan menghapus semua kesalahan dan dosa kita, kan gitu. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Tasyu'a sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa puasa di hari ke-9 dan juga ke-10 itu tingkatan yang kedua. Para ulama, para fuqaha menetapkan bahwa urutan yang pertama itu pada hari tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram dan tanggal 11 Muharram. Sedangkan tingkat yang kedua itu Yaumu Tasu'a, Yaumu Asyura, pada tanggal hari Tasu'a tanggal 9 dan juga tanggal 10. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga minimal di Asyura saja, di tanggal 10 Asyura, gitu. Itu sebagaimana fadilahnya sudah saya sampaikan, minimal. Tapi kalau umpamanya orang yang rajin berpuasa di Muharram itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di samping Senin Kamisnya, atau selang-seling puasa Daudnya, atau Ayyamul Bidnya, kemudian Tasyu'a, Asyura, Ihda Asyara. Jadi 11 tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11, atau 9, 10 saja, atau tanggal 10 saja. Ya kan gitu. Jadi tidak dilewatkan. Bahkan Muharram itu tidak pernah ditinggalkan puasanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Arafah sekali Rasulullah tidak puasa.
kan gitu. Dan itu hadisnya muttafaqun alaih. Sedangkan Muharram itu sangat dianjurkan untuk selalu berpuasa, kan gitu. Meskipun di dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumi Arafah bi Arafatin. Gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa di Arafah, puasa hari Arafah di Arafah, kan gitu. Artinya orang yang melaksanakan ibadah haji tentunya. Kemudian Asyura itu muakkadnya adalah pada tanggal 10. Muakkadnya adalah pada tanggal 10. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan juga Abu Dawud, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdalu ba'dal maktubah? Qala as-salatu fi jawfil lail. Qila thumma ayyus siyam afdalu ba'da Ramadan? Qala syahrullah alladzi tad'unahul Muharram. Gitu. Rawahu Ahmad wa Muslim dan juga wa Abu Dawud. Ditanyakan orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin Bapak Ibu yang terhormat, salat manakah yang lebih utama setelah salat fardu? Jadi afdalu ba'dal maktubah, setelah salat maktubah, salat fardu, maka kata Rasulullah, as-salatu fi jawfil lail, salat pada tengah malam, pertengahan malam, setelah salat fardu, salat sunnah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada pertengahan malam, pada sebagian malam, bangunlah kamu untuk melaksanakan salat sunnah tahajud. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kamu pada tempat yang maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, baik di kehidupan di dunia ini maupun di kehidupan akhirat nantinya. Jadi salat setelah salat maktubah, salat fardu adalah as-salatu fi jawfil lail. Jadi salat di pertengahan malam itu yang paling utama, minimal sepertiga malam. Jadi minimal 2 rakaat 1 witir, atau mungkin kita lebih awal bangun kita bisa menyelesaikan 8 tambah dengan 3, semuanya tergantung pada kemampuan, pada diri kita masing-masing. Jangan ditinggalkan, meskipun Rasulullah dalam safar pun Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, gitu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hadza yaumu asyura wa lam yaktub alaikum siyamuhu wa ana shaim faman syaa'a shama wa man syaa'a falyuftir. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari ini adalah hari Asyura dan kamu tidak diwajibkan berpuasa padanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan sekarang saya sedang berpuasa, maka siapa yang suka silakan berpuasa, silakan berpuasalah dia, dan siapa yang enggan maka dia boleh berbuka. Gitu. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian sebagaimana juga saya terangkan, muttafaqun alaih. Karena yaumu asyura yauma tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinata sama wa amara an-nasa bisiyami falamma furida Ramadhanu qala man syaa'a samahu wa man syaa'a tarakahu. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hari Asyura adalah hari yang dipuasakan oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga biasa mempuasakannya. Dan tatkala datang di Madinah, ia berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang untuk turut berpuasa.
Jadi Rasulullah melaksanakan kemudian mengajak atau menyuruh sahabatnya untuk berpuasa. Maka tatkala difardukan puasa Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan siapa yang ingin berpuasa pada Asyura ini silakan berpuasa, dan siapa yang tidak maka silakan berbuka. Disepakati bersama, hadis dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian beberapa hadis yang lain yang berkaitan dengan amalan di Muharram ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah. Qadiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinatu fara'al yahuda wa tasumu Asyura faqala ma hadha qalu yaumu salih najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduwihim fasamahu Musa faqala sallallahu alaihi wasallam ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamih. Muttafaqun alaih. Hadis sahih yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala datang di Madinah dan juga dilihatnya orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, sebagaimana saya sampaikan, ini saya sampaikan hadisnya. Di saat mana Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran musuh mereka, dalam hal ini Fir'aun dan juga bala tentaranya pada waktu itu, sehingga dipuasakan oleh Musa orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Maka Rasulullah mengatakan saya lebih berhak atas Musa. Maka Nabi mengatakan andai kata saya diberi kesempatan untuk bisa hidup pada tahun berikutnya, insya Allah saya akan berpuasa pada Yaumut Tasu'ah, yaitu tatkala sudah berada di Madinah, yaitu orang-orang Yahudi menjadikan Asyura itu sebagai hari raya. Maka Nabi mengatakan selisihi mereka dengan puasa di sehari sebelumnya yang kita kenal dengan hari ke-9 Yaumut Tasu'ah. Itu juga dawuhnya Kanjeng Nabi. Nabi sudah menyampaikan, akan tetapi Nabi tidak diberi kesempatan hidup tahun depan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, belum sampai tahun depan Rasulullah sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap keharibaannya. Ini beberapa hadis kan gitu, supaya pemahaman kita jelas ya, sehingga di dalam melaksanakan ibadah itu didasari dengan dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang memang sumbernya jelas yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka mumpung di 21 Muharram ini, kata Rasulullah, berlapang-lapanglah di bulan Muharram, berlapang-lapanglah di hari Asyura. Jadi barang siapa berlapang-lapang bagi dirinya, keluarganya, anak istrinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kelapangan sepanjang tahun itu. Kira-kira demikian. Waktunya tinggal sedikit, mungkin ada yang bertanya, monggo silakan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, waalaikumsalam. Kan di masyarakat itu juga ada amalan di mana ada doa hari Asyura yang ininya itu kayak asbunawa limal wakil, limal maulana, limal makna nasir. Itu apa ada hukumnya Ustaz? Baca doa itu selama 70 kali seperti itu. Terima kasih. Iya. Pertanyaan yang bagus. Jadi sebagaimana saya katakan, sengaja saya menyampaikan beberapa hadis yang sahih itu, dan saya tidak menyampaikan hadis-hadis yang masih diragukan, apalagi derajatnya mungkar atau maudhu atau hadis palsu, yang terkadang hal-hal yang palsu itu ya digembar-gemborkan dan sangat memasyarakat gitu, sangat memasyarakat. Kamu harus baca ini sekian, kamu harus baca ini sekian, kamu harus zikir ini sekian, kan gitu. Sesungguhnya tidak ditemukan satu hadis sahih pun gitu. Amalan-amalan itu justru malah beberapa hadis yang saya sampaikan tadi itu
justru kita memanfaatkan puasa di bulan Muharram ini, kita bisa memulainya dengan Senin Kamis, kemudian yang sudah kita lewati Tasyu'a, Asyura, kemudian hari ke-11 gitu, Ihda Asyara gitu, jadi 9, 10, 11 atau 9, 10 saja atau 10 saja, maka kesempatan ini masih panjang ini. Maka Ayyamul Bid itu 13, 14, 15 kan gitu. Silakan kan gitu. Nah, masih ada Yaumul Khamis kemarin besok kan gitu. Hari ini Yaumul Itsnain, puasa di hari Senin di bulan Muharram gitu. Sampai berakhirnya bulan Muharram ini. Maka amalan-amalan seperti itu tidak ada dalilnya, bahkan tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kalau kita mau beramal juga di bulan Muharram ini, ya beramallah sesuai dengan ada dalil, karena memang perintah ibadah mahdoh itu sesungguhnya seluruh ibadah itu hukumnya adalah diharamkan kecuali ada perintah, ada dalil yang memerintahkannya. Dasar pijakan kita begitu, sehingga manakala seseorang itu beramal dikiranya bahwa amalnya banyak sekali, ternyata di hadapan Allah amalnya itu hilang semua, sirna, ibarat debu itu di atas batu besar kemudian turun hujan lalu sirna, karena amalan-amalan yang tidak disandarkan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Dia hanya mendengar katanya kamu harus beramal ini. Sebaiknya kita tinggalkan pemahaman-pemahaman yang tidak berdasar. Kira-kira demikian. Maka kita mengikuti anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini. Kemudian Muharram ini juga kita berpuasa. Kenapa? Mewujudkan impian junjungan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Jadi apa yang diinginkan dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya mudah-mudahan kita ini sami'na wa ata'na kan gitu. Orang beriman itu demikian. Siapapun dia, dalam kondisi apapun, kalau yang disampaikan itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka yang paling bagus itu keluar dari lisan orang-orang yang beriman itu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Berbeda dengan orang kafir gitu. Orang-orang kafir itu hanya mendengarkan saja, sami'na wa asaina, kami dengar apa yang kau sampaikan Muhammad wa asaina, tapi kami tidak taat. Nah, ini yang berbahaya sekali. Oleh karenanya amalan-amalan itu ya sebaiknya disandarkan kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Banyak yang belum kita ketahui, kan gitu. Seperti kita sholat, bagaimana bentuk salam kita. Apa salam itu menunggu imam sampai menoleh ke kiri, kan gitu. Setelah digali ditemukan beberapa hadis yang sahih, para pakar penelitian hadis ditemukan bahwa ternyata sholat jamaah itu para sahabat mengikuti salamnya Rasulullah. Di salam yang pertama ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, para sahabat juga mengikuti. Nah, itu belum sampai. Terkadang kan kita nunggu imamnya habis dulu sampai ke kiri, kan gitu. Kebanyakan tuh. Maka masih banyak yang belum kita ketahui. Oleh karenanya amalan-amalan yang paling bagus itu amalan disandarkan kepada apa yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amalan itu tidak menjadi amalan yang sia-sia. Kasihan kan gitu. Sudah sekian tahun kan gitu, sudah capek dan lain sebagainya, tidak diterima. Ini kan sangat-sangat disayangkan. Demikian. Ada yang lain? Mungkin waktunya sudah habis atau monggo silakan. Nggih, monggo, padahal. Nggih, monggo, padahal. Nggih. Saya ini kan tinggal di kampung, Ustaz. Ya. Bagaimana menyikapi ibadah-ibadah yang tidak pernah diperintahkan? Seperti misalnya diundang untuk tahlilan, terus menyikapinya bagaimana, Ustaz? Ya kasih alasan-alasan yang tidak menyakitkan, kan gitu ya. Bisa kasih alasan yang tidak menyakitkan. Maka amal ibadah itu
dilaksanakan berdasarkan keyakinan. Saya punya prinsip, ini dasarnya ada, sementara saudara-saudara kita, tetangga kita kok laksanakan gini, hati was-was gitu ya, kita was-was dan sebagainya. Kata Rasulullah, tinggalkan yang was-was itu. Kan gitu. Jangan kau laksanakan yang was-was. Kan gitu. Tapi kita dalam pergaulan tetap bergaul dengan yang baik. Kita tunjukkan bahwa Rasulullah itu disiksa pun dia selalu menunjukkan kebaikan. Itu dan banyak sekali itu kisah-kisah Rasulullah itu. Disiksa malah didolimi, malah justru didoakan kan gitu. Meludahi terus Rasulullah itu, ya. Setiap hari diludahi oleh seorang karena memang ada aktor intelektualnya kan begitu diperintahkan. Justru malah jatuh sakit pemuda yang meludahi Rasulullah. Masa orang pertama kali yang membesuk Rasulullah bukan orang yang nyuruh, apa namanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membesuknya. Maka pemuda itu menyatakan diri masuk Islam karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap bergaul dengan mereka, akan tetapi kita tidak mencampur adukan amalan-amalan itu. Kita juga datang dari desa, bagaimana kita bermasyarakat, kita masuk di dalam, kemudian sedikit demi sedikit kita masuki amalan paling enak itu demikian, bertahap insya Allah. Saya yakin mudah-mudahan kalau dapat hidayah dari Allah, insya Allah mudah-mudahan dia akan sadar, oh iya ya, ternyata yang selama ini kok begini ya, akan menjadi amalan yang sia-sia kan gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.